Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali di webinar RTM bulan Oktober yang kedua di tahun 2022 bersama saya Agus Perasim. Dan terima kasih juga buat teman-teman worship yang telah membawa kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai pada sore hari ini dan saya undang Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita berdoa. Mari kita bersahati. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, kesempatan yang Kau berikan untuk boleh kami mengenal kebenaran, bahkan mengenal pribadi-Mu. Dan biarlah Roh Kudus saat ini yang turun atas setiap kami di tempat di mana kami berada dalam satu keadaan apapun yang kami alami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus dan pengurapan daripada-Mu tidak pernah berkurang sedikit pun. Meskipun kami melalui online, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu dan pekerjaan-Mu tidak pernah terbatas. Bicaralah pribadi lepas pribadi, kami mau siap dengar dan kami mau ambil hati sebagai seorang murid. Supaya setiap firman-Mu boleh kami tangkap, boleh kami hidupi dan berakar kuat. Supaya kami boleh menghasilkan bagi kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, 2 minggu lalu Pak Gideon telah membawakan satu tema yang bicara tentang otoritas. Nah, minggu ini saya akan melanjutkan dari apa yang Pak Gideon sudah sampaikan buat kita semua, yaitu tentang power, tentang kuasa. Kenapa didahului dengan otoritas, bukan kuasa terlebih dahulu? Sebab saya punya analogi yang sederhana buat kita semua, saudara. Kalau seorang anak kecil, dia punya orang tua, seorang polisi. Biasanya bapak polisi dipersenjatai. Betul? Nah, apakah senjata yang dibawa oleh bapaknya ini bisa dipakai oleh siapa aja? Secara umumnya iya. Oke? Siapapun yang memegang senjata itu bisa memakainya. Yang menjadi masalah adalah apakah orang-orang di sekelilingnya atau anak kecil tersebut memiliki otoritas untuk memakai senjata tersebut. Nah, kurang lebih, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang otoritas dan kuasa, ini tidak bisa dipisah. Kita setuju dulu di sini. Amin. Sebab, kalau kita hanya mengejar kuasa, kita mengejar karunia, seperti dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21-23, di situ jelas dikatakan, Tuhan Yesus memberikan satu teguran buat kita semua supaya kita tidak bermegah dengan apa yang kita sudah lakukan hari ini. Dan di dalam Injil itu dikatakan, saudara, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan Yesus? Tapi di situ Tuhan Yesus bilang, saudara, nyahlah engkau sang pembuat kejahatan karena aku tidak mengenal engkau. Masalah buat kita semua, saudara. Makanya ketika kita bicara kuasa, kita harus mengenal dan mengerti arti otoritas terlebih dahulu. Ketika otoritas atau pendelegasian itu sudah kita terima, maka kuasa itu bisa kita lakukan. Dan kemarin saya ingat Pak Gideon bicara dan mendefinisikan otoritas itu adalah wewenang untuk memberi perintah dan kekuasaan yang menuntut kepatuhan. Dan Pak Gideon juga menjelaskan, saudara, bahwa otoritas akan menjadi maksimal jika penerima otoritas mau patuh dan taat, serta mampu memberikan tanggung jawab atas semua yang ditugaskannya, saudara. Dan kemarin juga dijelaskan bahwa otoritas bicara tentang responsibility dan bicara juga tentang accountability. Artinya apa? Yang membawa otoritas juga harus siap bertanggung jawab untuk menerima satu delegasi, satu kepercayaan dari atas kita atau dari siapapun, saudara. Dan pemegang otoritas juga harus siap untuk mempertanggungjawabkan. Ya, pertama tadi tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Nah, kemarin juga Pak Gideon menjelaskan bahwa kisahnya Tuhan Yesus, saudara. Makanya Tuhan Yesus selalu bergerak, bertindak, melangkah dengan taat dan patuh kepada Bapanya di surga. Amin. Nah,
Sore hari ini saya akan melanjutkan, yaitu tentang kuasa. Saya awali untuk membaca ayat ini. Ya. Tolong ditampilkan. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 20 sampai 21. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa? Kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Ya. Di sini Paulus menulis, saudara. Betul, bahwa kerajaan surga itu sistemnya bertolak belakang dengan sistem kerajaan dunia, di mana pemerintahan kerajaan dunia itu memakai tangan besi. Artinya apa? Dengan kekuatan, dengan power untuk memerintah rakyatnya, untuk memaksakan apa yang menjadi keputusan di dalam satu kerajaan, dalam satu pemerintahan. Tetapi saudara, kerajaan surga itu berbanding kebalik. Itu sumbernya dari apa? Kasih Allah. Dan kalau kita lihat perintah-perintah atau ajaran Tuhan Yesus selama dia masih hidup di muka bumi, itu selalu bertolak belakang dari apa yang hukum Taurat tuliskan, saudara. Ya, salah satu contoh, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Kalau bajumu diminta, berikanlah jubahmu. Kalau engkau diminta untuk berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Bukankah ini menyatakan bahwa sistem kerajaan surga berbanding kebalik dengan kerajaan dunia? Nah, terkait dengan ayat ini, saudara, Paulus bicara kepada orang Korintus. Kalau aku datang kepadamu, aku harus pakai apa? Apakah mau dengan kasih? Ya, betul, sumbernya adalah kasih, saudara. Tapi keadaan orang-orang Korintus pada saat itu sedang berada dalam satu keadaan hati yang agak menurun. Makanya Paulus memberikan satu encouragement. Paulus memberikan satu dorongan buat orang-orang Korintus supaya apa? Kita atau orang Korintus sebagai orang percaya, orang Kristen bangkit. Karena apa? Kerajaan surga bukan bicara tentang perkataan saja, tapi tentang apa, saudara? Kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Ya. Nah, kuasa adalah kekuatan dalam sebuah tatanan atau kedudukan atau dalam pemerintahan. Karena kalau Allah memerintah dalam hidup seseorang, hal itu dibuktikan oleh kekuatan hidup orang itu. Ya. Bukan oleh kata-kata saja, bukan hanya sebatas pengakuan saja. Ya, tapi dengan bukti kehidupan yang dia tampilkan secara natural. Nah, karena kerajaan Allah bukanlah soal perkataan manusia saja, tetapi soal kuasa yang diberikan oleh Allah. Nah, saya akan mulai dari pertanyaan ini, saudara. Kenapa kita diberi kuasa? Kita sama-sama baca ayatnya. Lukas 11 ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Wow. Saya ulang sekali lagi, saudara ya. Tetapi jika aku, yaitu Tuhan, mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya, lihat tanda ini, saudara, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan ini sangat berkaitan dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semua, yaitu apa? Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa, saudara? Ketika kuasa itu diberikan kepada orang percaya, sebetulnya kita punya tugas untuk apa? Memperkenalkan dan menegakkan kerajaan surga di bumi ini. Amin. Jadi bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk pamer-pameran, saudara. Bukan untuk menonjolkan, wah, ini luar biasa nih urapan hamba Tuhan ini, luar biasa ini pelayanan orang ini, dan seterusnya, saudara. Karena saya ingat satu kisah di mana Tuhan Yesus ketika dia didekat
di kolam Bethsaida. Di sana murid Tuhan sedang bicara dan ada yang bertanyakan, Tuhan, kalau misalkan ada orang buta dari lahirnya, ini kenapa? Tuhan bilang apa, saudara? Bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena keturunannya berbuat dosa dan lain sebagainya, bukan karena kena kutuk, tapi apa? Supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Amin. Artinya, kembali lagi saudara, kuasa itu diberikan kepada gereja Tuhan supaya apa? Kerajaan surga ditegakkan. Kerajaan surga dikenal. Ya. Nah, berikutnya. Apa yang diikat, terikat. Dan apa yang dilepas, terlepas. Saya akan bacakan satu ayat. Ini saya ambil dari terjemahan Amplified Bible, tapi langsung saya bahasakan Indonesia di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-18. Saya meyakinkan Anda, atau bahasa sehari-hari yang begini, saudara. Aku meyakinkan kamu dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadamu, apapun yang engkau ikat, dalam kurung, larang, atau nyatakan tidak benar dan melanggar hukum di bumi, akan, tanda kurung, sudah. Ya, di sini kata akan dijelaskan dalam kurung ini, saudara, sudah terjadi, artinya terikat di surga. Dan apa yang Anda lepaskan, dijelaskan dalam kurung, izinkan atau dinyatakan halal di bumi, maka akan memiliki, kata kurung lagi, sudah dilepaskan di surga. Betapa luar biasanya, betapa full powernya, betapa penuh kuasanya, saudara. Kuasa yang Tuhan berikan buat orang-orang percaya. Coba kita renungkan sejenak. Tuhan datang ke muka bumi ini bukan hanya sekedar menebus, bukan sekedar memperdamaikan, bukan sekedar mengampuni kita, saudara. Tapi lebih daripada itu, Dia datang untuk memberikan satu kepercayaan. Dia datang untuk memberikan otoritas dan kuasa kepada orang-orang percaya. Karena apa? Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, dimasukkan di dalam kerajaannya, di dalam kerajaan surga. Kita menjadi warga kerajaan surga. Kita menjadi imamat rajani yang akan dipakai oleh Tuhan, yang dipakai oleh surga. Untuk apa? Menegakkan surga itu turun di bumi ini. Sehingga apa yang menjadi perkataan kita, apa yang menjadi doa kita, saudara, akan penuh urapannya. Ada satu pengalaman yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu, Tuhan izinkan saya beserta istri pergi ke satu tempat di negeri orang, di negeri tetangga, saudara. Dan itu karena awal kami menikah juga. Jadi keuangan kami juga sebetulnya pas-pasan. Tapi kami beriman dan akhirnya singkat cerita kami bisa pergi ke satu negara. Nah, pulang dari tempat itu, jujur, duit habis. Keuangan kami tipis. Kita diajarkan, saudara, sebagai anak Allah punya iman. Akhirnya di situ kami berdoa, kami sepakat, kami perkatakan bahwa kami tidak pernah berkekurangan. Kami mulai perkatakan, saudara, bahwa berkat Tuhan turun untuk penghidupan kami. Nah, ada satu pengalaman yang sampai detik ini kalau boleh dibilang ini misterius sekali. Kenapa misterius? Sebab ketika kami pulang, uang kami cukup hanya untuk beberapa hari ke depan. Miris ya sebetulnya. Karena kami berangkat pun juga itu karena grace-nya Tuhan, karena anugerah Tuhan juga. Saudara, kami beli tiket, PP, segala macam. Kami tinggal di negara seberang. Itu semua dengan iman. Ketika kami pulang, kami juga harus dengan iman, saudara. Nah, singkat cerita, ketika kami entah saya, entah istri saya lupa tepatnya, membuka laci di dalam lemari pakaian kami. Disitulah kami menaruh barang-barang berharga, surat berharga, dan
sebagian kami menyisihkan uang persepuluhan di tempat itu. Nah, kami menemukan satu amplop, saudara. Kami heran, kami kaget di situ. Kenapa? Yang kami temukan jumlahnya sebetulnya buat kami, buat saya tidak sedikit. Kami jujur heran, kami kaget. Dan beberapa hari setelah kami menemukan amplop itu, kami tidak berani untuk memakainya. Kenapa? Jangan-jangan kita lupa. Itu uang buat ini, buat itu, buat bayar ini, atau buat yang lain, saudara. Atau bahkan uang tabungan kami untuk sesuatu hal gitu. Kami coba tunggu, kami coba cek. Persepuluhan? Kayaknya enggak. Karena apa? Buat kami jumlahnya itu cukup lumayan gitu. Karena kalau dihitung, saudara, itu kan 10%-nya dong, ya, yang kami temukan. Berarti, wow, kami habis punya duit sekian. Kayaknya nggak mungkin, ya. Ya udah, oke, berarti bukan persepuluhan. Terus buat bayar tagihan ini, tagihan itu, semuanya udah. Buat bayar yang lain, enggak juga. Buat tabungan kayaknya enggak juga. Karena kami sudah bawa uang kami untuk bepergian. Sampai akhirnya kurang lebih 1 minggu kami berani untuk memakai uang tersebut. Dan sampai hari ini, saudara, itu tidak terjawab. Duit dari mana? Jangan-jangan ada keluarga yang memasukkan. Enggak, dijamin tidak. Karena apa? Itu laci selalu terkunci. Dan kuncinya tidak nempel di laci tersebut. Masuk akal? Buat kami tidak. Sampai detik ini, kami tidak tahu secara manusia uang itu dari mana, masuknya lewat mana. Bayangkan saudara kalau kita dapat berkat materi yang ditransfer ke account bank kita, itu bisa ngecek, betul tidak? Tapi ini uang secara fisik di dalam envelope. Artinya apa? Kami percaya bahwa itu tangan Tuhan, saudara. Sampai detik ini. Saksi saya masih hidup, yaitu siapa? Istri saya sendiri. Kami baru sampai heran-heran, ini duit datang dari mana? Itulah Tuhan kita, saudara. So, saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian yang bergumul hari-hari ini dari keuangannya, bergumul dalam kesehatannya, bergumul dalam keluarganya. Coba yuk. Bergantung penuh dengan iman sebagai anak Allah. Kita belajar untuk memanifestasikan kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Caranya bagaimana? Bangun saudara, entah Anda keliling ruangan dengan pengakuan iman bahwa aku anak Allah. Bapakku di surga pasti memeliharaku dengan cukup bahkan berlimpah untuk menjadi saluran berkat. Aku percaya Tuhanku gak pernah terlambat memberi pertolongan. Atau bahkan aku percaya Tuhan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus sakit penyakitku sudah sembuh. Dengan cara seperti itu, Anda melakukan kebenaran firman yang tadi dikatakan. Apa yang kita ikat, terikat di surga. Apa yang kita lepas, terlepas di surga. Betapa tingginya panggilan ini buat kita semua, saudara. Amin. Nah, saya akan bagikan, saudara, supaya kuasa itu boleh terjadi atas hidup kita. Kuasa Tuhan itu boleh turun terhadap hidup kita. Saya akan mulainya dari sini. Yang pertama, sadari dulu identitas kita sebagai anak Allah yang dikasihi. Kenapa kita harus mulai dari identitas dulu? Sebab kalau kita belum pulih identitas kita sebagai anak Allah yang dikasihi, kita akan memerankan menjadi korban terus, saudara. Ya, saya mah gak bisa apa-apa, iman saya segini-segini aja. Saya mah masih berdosa, saya masih gak layak. Betul tidak? Tapi kalau Anda memiliki kesadaran identitas Anda ditebus, dipindahkan dari dunia, dari kegelapan kepada kerajaan anak yang terkasih, dari gelap kepada terang, dan di sana Anda mendapat otoritas dan kuasa, maka Anda tidak menjadi korban lagi. Tapi Anda sadar bahwa otoritas dan kuasa sudah Bapak Ibu Saudara terima. Kita baca ayat ini, saudara.
Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa saudara? Kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Kenapa kuasa itu diberikan oleh Allah kepada kita? Supaya nyata jelas kita itu anaknya siapa. Amin. Loh, bukannya iblis juga bisa memberi? Bisa. Tapi bedanya apa saudara? Apa yang iblis tawarkan, apa yang iblis berikan saudara? Apa yang iblis lakukan saudara? Itu kopian. Ya, itu hanya satu kamuflase. Tapi kalau itu berasal dari Allah karena kita patuh, kita taat, kita tunduk, kita submit. Kita memerankan posisi sebagai anak Allah. Dan terjadi sesuatu mujizat, terjadi satu kelepasan, terjadi satu kesembuhan saudara. Tujuannya supaya apa? Kita tahu dan orang lain melihat saudara bahwa kita adalah anak Allah. Itu. Mungkin yang di dalam kelas pemuridnya sudah tahu kisah ini saudara. Atau perkataan ini. Misal gini. Anak anjing jenisnya apa? Anjing. Anak ayam jenisnya apa saudara? Ya ayam, betul ya? Anak Allah jenisnya apa? Berat ya untuk berkata Allah. Halo? Bukan berarti kita akan menggantikan posisi Allah, bukan. Kita menjadi keluarga Allah karena apa saudara? Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan kuasa Allah, supaya dunia melihat, supaya kerajaan iblis bergemetar bahwa kita datangnya dari Allah. Amin. Yang kedua, setelah identitas, saudara, apa yang perlu kita bangun? Yaitu disiplin rohani. Ya, ini yang perlu dan penting setelah kita memahami identitas kita siapa, saudara. Disiplin rohani, ya. Ada 3 hal. Yang pertama, tinggal dalam hadirat Tuhan. Ini sejujurnya buat daging kita bukan perkara yang mudah, betul tidak ya? Tinggal dalam hadirat Tuhan buat satu dengan yang lain mungkin pengalamannya tidak akan bisa sama. Nah, apa sih yang disebut dengan tinggal dalam hadirat Tuhan itu? Pertama, Anda bisa soaking. Anda bisa merasakan, Anda bisa merenungkan kehadiran Tuhan, Anda bisa mungkin berjam-jam, berwaktu-waktu untuk belajar dengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hati kita. Bahkan bukan hanya mendengar saudara, tapi apa? Kita mau taat. Kemudian tinggal dalam hadirat Tuhan juga bisa dengan cara kita saat teduh. Tinggal dalam hadirat Tuhan juga bisa dengan apa saudara? Kita membangun iman kita dengan bahasa roh. Saya teringat beberapa tahun silam ketika awal-awal saya mulai full timer saudara. Di situ ada satu tugas, ada satu kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya untuk melayani satu kantor. Dan apa yang terjadi di sana? Orang-orang di dalam persekutuan di kantor tersebut saudara, orang-orang yang tentunya yang pertama adalah orang-orang yang lebih dewasa dari saya, orangnya secara usia lebih tua dari saya saudara. Jadi sebetulnya mindernya sudah jelas gitu ya. Belum lagi ada beberapa orang yang memang di sana sudah jadi penginjil, bahkan ada yang gembala saudara. Coba, saya harus bicara di depan orang-orang yang sudah punya power menurut saya gitu ya. Sehingga ada rasa minder, ada rasa insecure yang saya alami pada saat itu. Apa yang saya lakukan saudara? Jadi sebelum pelayanan ke tempat ini 2 jam, 3 jam, atau minimal saudara setengah jam, saya full berbahasa roh. Orang masyikin aturia bakara namanya karya basikira. Saya sampai menitin saudara. Saya sampai pakai stopwatch. Ya, kalau udah setengah jam gitu, kayak saya orang bodoh ini ngapain gitu. Kemudian saya coba tambahkan lagi untuk berbahasa roh 1 jam gitu. Dan itu buat daging gak gampang, karena ketika kita berbahasa roh, berbahasa lidah, karena ada pikiran yang menuduh kita,
Kayak orang gila kamu. Relate saudara, ya. Tapi ketika itu saya alami, saya lakukan. Waktu pelayanan saya harus berhadapan dengan orang yang lebih dewasa dari saya, saudara. Saya merasa diri saya lebih besar. Tapi apakah seterusnya seperti itu? Puji Tuhan, tidak. Itu di awal-awal. Dan Tuhan mengajarkan apa dalam hal itu, saudara? Bahwa kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Itu yang menjadi intinya, saudara. Ya, ketika kita bergantung kepada Tuhan, ada satu kesadaran di dalam iman kita, di dalam hati kita, yang merasuk di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, di dalam emosi kita, dalam kehendak kita, kemauan kita, saudara. Bahwa sadar Tuhanlah terlebih besar di dalam diri kita. Maka apa yang terjadi? Ada satu keberanian. Ada satu power yang keluar dari kita, saudara. Ya, kalau Anda mau praktekkan, sangat-sangat boleh. Ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, bahasa lidah atau bahasa roh itu bertujuan untuk apa? Membangun iman kita. So, bagi yang sudah Tuhan berikan atau Roh Kudus berikan karunia berbahasa lidah, silakan. Terus dilatih. Minimal latih selama setengah jam berturut-turut. Jangan terputus, coba. Atau kalau masih kesulitan, coba deh 10 menit full. Kalau sudah bisa, tambahin berapa menit. Ya. Tapi please, jangan dilakukan di tengah orang-orang yang belum dibukakan pengertian tentang karunia roh, saudara. Yang ada apa? Kita akan menjadi batu sandungan. So, kembali lagi, tinggal dalam hadirat Tuhan tuh bisa soaking, bisa saat teduh, bisa berbahasa roh. Ya. Bisa hanya dengan Anda mendengar penyembahan. Dan intinya apa, saudara? Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Seperti siapa? Maria. Dia mengambil posisi yang terbaik. Yaitu di mana? Di dekat Tuhan. Itu yang menjadi poin. Tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara. Yang kedua, disiplin rohaninya apa? Baca firman. Ini nggak bisa ditawar, saudara. Karena apa? Pengertian akan kebenaran firman itu akan menjadi satu rel atau satu garisan yang akan melindungi kita dari apa, saudara? Dari kejatuhan, dari kesombongan. Ya. Dan firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri, saudara. Sehingga ketika kita tahu firman, maka apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan, itu bisa selaras dengan firman itu. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, yaitu doa dan puasa. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Pagi sebelum dia melakukan aktivitasnya, dia pergi ke taman. Dia pergi untuk berhadapan dengan Bapanya di surga. Dan kisahnya Daniel beserta sahabat-sahabatnya, saudara, dia terlepas dari satu hukuman Raja Nebukadnezar. Ketiga kawannya bisa terlepas dari api peleburan. Ya. Nah, ini menandakan bahwa kita perlu mendisiplinkan rohani kita, saudara. Firman Tuhan juga mengatakan, latihlah ibadahmu, karena latihan jasmani terbatas. Tapi juga bukan berarti, ya udah yang penting apa? Udah ibadah aja deh, olahraganya gak usah. Jangan ambil sepotong, saudara. Bukan berarti gak penting, tapi utamakan juga, saudara. Untuk apa? Melatih ibadah kita, melatih iman kita, saudara. Karena melatih iman kita, melatih peribadahan kita, melatih rohani kita, itu sama saja Anda berolahraga secara fisik, melatih otot-otot Anda untuk menjadi kuat. Amin. Coba mulai. Ya mungkin gak betah berdoa 5 menit, bahkan setengah jam. Mulai dari tempat di mana Anda berada, bukan dari tempat perkumpulan, saudara. Karena untuk memulai segala sesuatu, jangan bergantung sama orang lain, tapi justru bergantung dengan Tuhan di tempat yang mungkin gak banyak orang. Di tempat kita, di kamar, mungkin di mana Anda bisa sendiri menyendiri, saudara. Mulai latih di sana. Dan mulai ambil komitmen untuk apa? Puasa. Puasa kita, saudara, sebetulnya tidak
tersusun dengan jelas harus berapa jam kita harus nahan makan, nahan apa segala macam. Itu tinggal komitmen Anda dengan Tuhan. Tuhan, aku mau ambil waktu 1 jam ini untuk tidak pegang gadget. Boleh nggak itu dikatakan buat? Boleh. Atau bahkan Tuhan, aku mau puasa hari ini tidak makan 3 jam. Tuhan, hari ini aku mau puasa 6 jam, 10 jam, 12 jam, atau bahkan 24 jam. Anda dealing dengan Tuhan, Tuhan aku mau memberikan asupan buat tubuhku air minum saja, air putih saja. Sok silahkan saudara. Intinya puasa itu apa? Mengutamakan Tuhan ketimbang hal-hal kebiasaan kita saudara. Dan memfokuskan kita kepada Tuhan. Bisa nangkap saudara? Ya. Jadi kalau doa dan puasa artinya apa? Anda memfokuskan diri Anda kepada Tuhan. Ya. Dan saya percaya ketika kita membangun disiplin rohani ini, ada satu pergerakan iman di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga masalah apapun yang terjadi, tuduhan yang melewati dalam pikiran Anda bisa membatalkan itu, Anda bisa mengubahkan itu saudara. Ya, karena ini yang membangun iman kita. Yang ketiga saudara. Sorry. Sebelum ketiga, ada satu ayat yang terlewat di sini. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. 1 Korintus pasal 4 ayat 6. Dikatakan gini, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan, nih, tanda petiknya, perhatikan ya. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Artinya apa saudara? Jangan membangun apa yang kita dapat dari Tuhan melebihi firman Tuhan. Kalau Anda mulai bergerak dalam kuasa, Anda dekat dengan karunia saudara. Betul tidak? Dan pesan Tuhan melalui 1 Korintus 4 ayat 6 ini saudara apa? Jangan melampaui apa yang ada tertulis. Artinya apa? Kita harus memakai kebenaran firman sebagai landasan utama kita, saudara. Ya. Jangan sampai pelayanan profetik itu akhirnya menunjukkan apa yang didapat melebihi apa yang ditulis. Oke? Kenapa? Karena ini akan mengkultuskan orang-orang yang merasa diurapi, merasa dapat karunia dan lain sebagainya, saudara. Biasanya kalau udah begitu, mulai bergeser nih. Tuhannya bukan Tuhan yang semestinya, tapi tanpa disadari idolnya ganti kepada hamba Tuhan. Coba cek. Kalau ada hamba Tuhan yang penuh urapan, yang sakit datang disembuhkan, ya, atau yang terbeban berat terlepaskan, atau bahkan sekedar datang nanti dinubuatin segala macam. Akhirnya motivasi kita bisa belok, yang harusnya cari Tuhan, cari hamba Tuhan. Betul tidak? Nah, kasihannya siapa saudara? Kasihannya adalah hamba Tuhan yang dikultuskan itu. Dia akan jatuh dalam kesombongan. Karena apa? Akan jauh lebih percaya kepada orang yang dirasa diurapi, berkarunia, ketimbang apa? Firman Tuhan sendiri. Come on. Jadi disiplin rohani ini saudara, betul-betul membangun satu dasar, satu fondasi yang kuat supaya kita apa? On the track. Amin. Nah yang ketiga, dipimpin Tuhan. Ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Atau kalau saya balik bahasa saya gini, anak Allah itu hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Dan saya kasih satu kisah saudara. Itu jalan hidup Elia. Ya. Elia telah menerima kuasa yang amat dahsyat ketika ia diutus untuk menegur Raja Ahab yang dikuasai istrinya, Isabel, dan terbawa menjadi penyembah Baal dan Asyerah. Ia berhasil menunjukkan kuasa Allah yang mengirim api dari langit dan menyembelih nabi-nabi Baal, membawa bangsa Israel kembali menyembah Yehova.
Namun di dalam dirinya ternyata ada ambisi untuk menjadi seorang yang lebih hebat dari nenek moyangnya. Ancaman Isabel untuk membunuhnya membuat ia kehilangan keberanian dan lari ke padang gurun dan menginginkan kematian di bawah pohon arar. Malaikat memberinya makanan yang membuat ia berjalan 40 hari 40 malam menuju ke Gunung Horeb. Di sana ia jumpa dengan Allah dan dibaharui hidupnya. Saudara, kisah Elia ini kalau Anda baca di dalam kitab Raja-Raja, banyak sekali mujizat yang terjadi. Dia ketemu dengan janda di Sarfat, atau bahkan dia menyembelih nabi-nabi Baal itu dengan tandingan. Ya, dia ada satu pertandingan yang dilakukan kepada nabi-nabi Baalnya Ahab, dan akhirnya apa, saudara? Habis semua nabi-nabi itu. Sebanyak berapa? 450. Bayangkan, seorang diri. Betapa dia berkuasanya, saudara. Betapa dia penuh urapan, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ketika Isabel yang menjadi gambaran, yaitu Abaddon, ya, dia mengintimidasi Elia, sehingga Elia sadar di situ bahwa untuk menjadi orang yang hebat atau menjadi lebih hebat dari kakek moyang, dari nenek moyangnya, saudara, itu ambisi yang Tuhan gak suka. Jadi gini loh, kuasa itu bisa turun, kuasa itu bisa terjadi tanpa apa, saudara? Taat. Tanpa perintah, tanpa otoritas. Nah, ini yang bahaya. Ya. Dan itu yang dilakukan iblis sampai detik ini. Dia bisa mengubah segala sesuatu apa yang di dunia ini, bahkan membangun kerajaan dunia ini tanpa apa? Taat sama Tuhan. Tanpa dia dapat otoritas dari Tuhan, dia bisa lakukan itu, saudara. Tapi ketika itu dilakukan, kuasa dilakukan tanpa kepatuhan, tanpa ketaatan, atau tanpa otoritas, itu merupakan apa? Pelanggaran. Dan itu membahayakan. Nah, biasanya yang ada di dalam diri kita yang membuat kita jatuh adalah apa, saudara? Ambisi. Makanya ketika kita bicara tentang kuasa, saudara, kita harus mati daging. Kita harus belajar yang namanya disiplin rohani tadi, saudara. Ketika Anda melatih disiplin rohani, Anda mulai menanggalkan kedagingan Anda mulai menanggalkan kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan daging, betul? Sehingga Anda mulai belajar nurut sama Tuhan. Nah, next. Oke, saya ambil dari 1 Raja-Raja, karena tidak ada di slide, saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, dan sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, di sini sadar, saudara, bahwa dia juga ternyata tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Ayat 5 dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Nah, setelah kematian ambisinya di bawah pohon arar, Elia bukan lagi dirinya sendiri. Ia berjalan 40 hari, 40 malam dengan kekuatan super dari roti bakar surgawi sampai ke Horeb. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengubah Elia menjadi sahabat Allah. Ia menyadari yang berjuang bukan ia sendiri, tetapi Tuhan. Setelah kesembuhan batinnya, Elia kembali jalan kaki ke Damsyik, tetapi berjumpa dengan Elisa dan memuridkannya. Ia selanjutnya hanya bertindak atas perintah Tuhan saja. Ini poinnya, saudara. Ia selanjutnya hanya bertindak atas perintah Tuhan saja. Dan sejak saat itu, saudara, Elia bergerak. Apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Anda baca teliti di dalam Raja-Raja mengisahkan Elia ini, saudara, selalu diawali Tuhan berfirman kepada Elia. Tuhan berfirman kepada Elia. Ya. Jadi untuk menerima kuasa, untuk menyatakan kuasa Allah, saudara, kita juga harus mau dipimpin oleh Tuhan, saudara. Dan kalau kita mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan, salah satu yang harus kita kalahkan adalah apa? Ambisi. Ambisi itu dari mana, saudara? Dari kedagingan kita, dari keinginan daging kita, saudara. Dari manusia lama kita, dari si ego itu, saudara. Ya. Memang tidak enak.
namanya kita menjadi orang yang dipimpin. Itu tidak enak. Kenapa? Karena kebebasan kita pasti terbatas. Betul tidak? Tapi saudara, ini menggambarkan kepada kita semua. Perjalanan Elia ini menggambarkan kita sebagai gereja Tuhan. Kita sudah diberi kuasa, kita diberikan otoritas, bukan untuk bergerak sendiri, tapi apa? Mau dipimpin oleh Tuhan. Next. Nah, apa yang Allah rindukan dengan Ia memberikan kuasanya yang besar kepada kita? Saya tutup dengan satu quotes ini. Ia ingin kita berjalan sebagai sahabat Allah untuk menurunkan kerajaan dan kehendaknya terjadi di bumi ini. Amin, saudara. Yuk, mari kembali kepada identitas kita. Orang yang sudah ditebus sebagai anak Allah. Dan hidup kita akhirnya menggambarkan siapa Bapa kita di surga. Amin. Dan mulai manfaatkan masalah-masalah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Menyatakan kuasa Tuhan ini. Dengan cara apa? Membangun disiplin rohani. Mulai belajar, mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Mulai latih ibadah kita, saudara. Mulai bangun terus rasa haus dan lapar akan kebenaran firman. Mulai berdoa, mulai berpuasa. Dan tanggalkan ambisi kita. Amin, saudara. Ini waktu sudah tidak lama lagi. Tanpa kita sadari, hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober. Nggak terasa ya, dalam 1 tahun. Itulah masa hidup kita, saudara. Begitu cepat sekali. Kalau hari ini kita tidak meresponi kebenaran firman, kalau hari ini kita tidak mau mempraktekkan firman, mau kapan lagi, saudara? Amin. Mari, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit hari ini, yang mengalami satu pergumulan keuangan, atau yang mengalami satu kesesakan di dalam batinnya, atau yang terus merasa hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, taruh tangan Bapak Ibu Saudara di dada Anda. Terserah mau tangan kiri, tangan kanan. Kita mau berdoa bersama-sama supaya kuasa Tuhan menjamah saudara semua saat ini, hari ini, detik ini juga. Entahkah melalui Zoom meeting ini ataupun melalui YouTube. Kita berdoa. Bapa, hari ini kami sepakat, kami berdoa. Surga terjadi atas anak-anakmu dimanapun mereka berada. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah organ-organ vitalnya, jadilah organ-organ yang penting di dalam organ internisnya atau apapun yang memiliki kelemahan, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami satu keraguan, satu ketakutan yang terus membayang-bayangi kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Enyah setiap roh-roh yang membuat ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diciptakan menjadi anak Allah. Engkau dilahirkan di bumi ini untuk menjadi Allah, untuk membawa visi dan misinya surga. Dan semua ketakutan, keraguan itu enyah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kebenaran firman memerdekakan setiap anak-anak Allah ini. Sebab rancangan Tuhan bukanlah kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini mengalami satu kesulitan keuangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan anakmu waktu itu terjadi juga buat saudara-saudara dimanapun mereka berada. Mujizat terjadi dan tahu-tahu mereka mengalamimu. Mereka mengalami mujizat. Tiba-tiba berkat-Mu turun buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menggenapi setiap janji-Mu buat anak-anak-Mu ini semuanya. Dan kuasa-Mu nyata sehingga anak-anak-Mu ini Bapa boleh membawa surga orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang dia jumpai, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, atas keluarga kami,
atas pelayanan kami, atas usaha kami, atas apa yang kami lakukan. Sama seperti apa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati, kami sudah diurapi, kami sudah dimerdekakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.